Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Saya pengen berbagi pemahaman, berbagi pengalaman. Bagaimana sih atau ini kita melihat ciri-ciri kambing ya. Kambing yang sehat atau yang sakit, kambing yang kurang makan atau kelebihan makan, kambing cacingan dan lain sebagainya lah. Kita lihat prediksi di kandang ini, memperkirakan ya, kalau kebenaran tidak, tapi memperkirakan ini. Saya pengen melihat kambing ini nih. Aduh, ini ada babon ya. Kita lihat sana, bawa ke sini dulu pemirsa. Ayo sini. Ini ada babon. Bawa punya anak dua ini ya. Nih. Ini lain ke sini. Yang padang sini. Nah, nih kita lihat ya. Ini indukan, kalau di sini ngomong rambon. Kenapa rambon? Dari kepala, ciri kepala, batok kepala ini menunjukkan dia gen awalnya adalah kacang disilang dengan kambing Jawa Randu. Jadi betinanya kacang, pejantannya Jawa Randu. Tapi sini sudah mengalami banyak generasi sehingga mempunyai ras sendiri. Orang sini ngomong rambon, sudah tidak mirip kacang, tapi juga tidak mirip Jawa Randu. Secara postur ya. Kalau harga sama antara kambing Jawa Randu dengan rambon, sama-sama bagus, nggak ada bedanya kalau harga. Terus ini punya anak dua ini. Lihat, aduh. Lihat puting kita. Aduh. Lihat puting. Nih putingnya, puting normal ini. Aduh. Nih bentar lagi. Pinjam dulu waktunya ya. Bentar aja. Pinjam ya. Nah, pinjam dulu bentar. Ini ciri-ciri kambing bagus. Memang postur standar ya. Bagus. Terus kemudian makannya banyak. Sehat. Anaknya juga bagus. Ini tak pegang anaknya. Aduh. Halah. Anaknya lari-lari. Udahlah. Anaknya sehat. Nggak cacingan, nggak unting-untingan, nggak kecentet. Terus saya pengen lihat kan yang sini. Saya pengen ya teman-teman harus bisa membedakan dan kemudian harus bisa cara menanganinya. Ini talinya. Nanti, nah udah. Nih. Saya pengen memperlihatkan cempe ini. Wih, loh, sini pintu toh. Wah, salah gon ini. Hup. Nih pemirsa, ini kan bulunya kayak gini ya, nggak klimis ya. Ini kriwul, ini bulu tebal. Kambing ini kambing sehat, bukan kecentet, bukan apa-apa. Ini tidak menunjukkan kambing sakit atau apa ya. Tetapi karena ini bulunya tebal kriwul kayak gini, yang perlu dilihat dari sininya nih, di bulu leher, bukan di bulu ini, bulu leher. Ini perlu diobati cacing. Ini kemungkinan ya, prediksi benar atau tidaknya kita nggak kan. Kenapa? Ini perut nih, tandanya di perut nih.
perutnya bulet itu. Ini kayak makannya banyak tapi akhirnya nggak bervitamin. Makanannya bernutrisi tapi kalau bentuknya cacingan, kemungkinan cacingan dari leher, dari pelut. Ini bulu leher itu berdiri ya, walaupun beda dengan ini ya, tapi agak menunjukkan pori-porinya kayak gini. Ini kemungkinan. Teman-teman yang berternak lainnya pasti ngerti lah. Kambingnya itu sehat atau tidak, bagus atau tidak, semuanya pasti tahu. Karena mengalaminya, gitu kan? Karena menyaksikan setiap hari. Nah, kalau saya karena bukan menyaksikan setiap hari, ya ada bentuk kecurigaan aja. Kemungkinan cacingan, ini kemungkinan dari leher, bulu leher, terus dari perut. Kambing segini kalau dikasih obat cacing kuat nggak? Sudah kuat ini. Ini dikasih obat cacing ya berapa kalau ngomong ya 2 mili atau 1 mili cukup ini. 1 mili cukup, dioralkan, diminumkan. Obat cacing kan minum bukan suntik ya. Kalau gudik nggak ada. Ini masih bulu bayi ya. Nanti ini usia 4 bulan harus kalau makanannya terjamin, kalau makannya bernutrisi bagus, terus penyerapan secara fisik ya, maksudnya kalau nggak ada cacingan ya, semua pertumbuhan normal ya. Ini nanti 4 bulan sudah ganti bulu, kalau sudah normal. Ganti bulu masuk dewasa. Ini kan masih bulu bayi. Walaupun kriwul masih bulu bayi, harusnya ini 4 bulan sudah mulai ganti. 5 bulan masuk ke 6 bulan dia udah klimis. 5 bulan sudah bulunya udah baru semua. 6 bulan kelihatan. Kalau bulu itu kan rontoknya pelan-pelan toh, bertahap, nggak langsung, tapi pasti berganti. Asal makanannya bagus, perawatan kambingnya bagus, pertumbuhannya tidak terganggu. Yang membuat terganggu ini salah satunya cacingan. Kedua, produksi susu indukannya yang kurang bagus. Ini pertumbuhannya bisa terhambat. Nah, saya maksudnya kayak gitu ya. Terus lagi, ini kita lihat ciri-ciri indukannya. Lihat ciri-ciri indukannya aja lah. Ini indukannya ya. Kita langsung aja studi kasus bareng-bareng antara indukan dengan anakannya. Ini kita lihatkan langsung. Secara ciri-ciri fisik indukannya, nah kan fisik indukannya bagus, wajar kalau indukan sedang menyusui, dia enggak, badannya, rambutnya, bulunya tidak klimis, wajar, sangat wajar sekali. Tapi babon ini sehat, babon ini tidak menunjukkan cacingan, tapi saya butuh curiga di ekor. Nah tuh ada luka, ya kan? Peternak harus jeli, sekecil apapun penyakitnya itu harus jeli. Itu di pangkal ekor ada gudikan. Kalau betina gudikan, dia pasti menghambat segalanya. Susunya, pertumbuhan anaknya juga bisa terhambat. Karena dia sudah repot sendiri dengan badannya, ngurus badannya udah repot. Terus putingnya bagus, bukan sistem botol. Ini ada kantongannya. Warna putingnya juga sehat karena warna putingnya ini merah, merah muda, bagus, tidak menunjukkan puting sakit ya. Kalau lihat kita itu kalau buat pemula aja lah ya. Untuk puting kalau susunya tidak bagus itu putingnya ya warnanya juga tidak cerah, tidak bagus. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ini enggak cacingan, tapi ada sedikit kutuan ini. Termasuk kita curiga akhirnya di leher tuh. Di leher ya. Karena indukannya sedang menyusui, ya disuntik cacingan nggak apa-apa.
Karena kalau ini bunting bahaya. Kalau bunting jangan disuntik gudik ya, nanti keguguran. Disuntik gudik, kalau tidak bunting nggak apa-apa. Ini kalau nggak bunting langsung aja disuntik, biar nanti anaknya juga ikut sehat, ya kan? Induknya sehat, anaknya sehat. Induknya diobati, anaknya ikut karena minum dari susu indukannya yang artinya sudah diobati dengan baik. Ini indukannya indukan bagus, sehat, putingnya juga sama warnanya, warna pink cerah, berarti bentuk produksi susunya bagus. Telinga ada jendolan-jendolan kayak gini nih, bahaya enggak? Tuh, enggak, kalau itu enggak bahaya, itu aman aja. Nah, enggak perlu ditakutkan, enggak perlu dirisaukan. Tuh, kayak lato-lato lah bahasa orang. Ini sebenarnya enggak lah, itu sering tumbuh jendolan-jendolan, wajar. Untuk anaknya sehat karena produksi susunya lebih bagus dari yang samping, anaknya jauh lebih sehat. Bulu juga cenderung tebal tapi normal. Nih, tebal normal. Indukannya saya takut dia anaknya nyempet di untuk sini ya. Untuk sini kita lihat. Ini kambing ciri-ciri kulit tipis. Kulit tipis, terus sedang menyusui. Anaknya bagus, sehat. Tapi kambing ini memang nggak bisa segemuk yang nomor 2 tadi ini. Yang ini tidak bisa sebagus dan segemuk ini. Ini ya standar kayak gini, nggak bisa. Dia badannya kayak gini aja, nggak bisa melar yang mana-mana bagaimana. Pokoknya ya segini tuh. Itu cempenya bagus, bulunya krimis, tebal. Yang sebelah sana kan tebal kriwul ya, ini nggak kriwul, rapih. Ini juga tebal, juga bagus. Nah, ini buat pembelajaran kita semuanya ya, buat teman-teman. Jadi benar dan tidaknya memang berdasarkan pengalaman dan pengamatan ya. Ini perlu diantisipasi dari setiap pengalaman kita dalam beternak. Teori itu bagus, tapi praktek jauh lebih bagus karena kita langsung studi kasus, lihat kambingnya. Nah, ini babonnya bagus, susu bagus. Ini anak bermasalah. Nih, ini anak bermasalah. Pertumbuhannya masih bermasalah nih. Tuh kan, ini pertumbuhannya bermasalah. Maka kita perlu lihat ciri-ciri putingnya lagi secara asli, yang benar asli putingnya. Tuh lihat tuh, beda banget toh dengan yang tadi. Putingnya seperti ini. Produksi susunya kurang ini. Sekali lagi produksi susunya kurang. Padahal ini bukan puting botol, tapi ini putingnya kecil, punya kantongnya nggak ada ini. Ini menandakan memang produksi susunya cukup lemah, sehingga anak 2 ini bermasalah. Kalau anaknya 1 mungkin bagus. Kalau anaknya 2 ini jadi masalah ya. Ini bulunya kelihatan bahwa bulu pertumbuhannya juga nggak klimis, acak-acakan, kurang sehat. Ini perlu ada perbaikan gizi mulai dari induknya sampai anaknya, karena anaknya sudah mau makan ya, ini harus dikasih. Kalau bisa ini anaknya dipisah dengan induknya, walaupun satu pisah tempat aja, bersampingan, bersebelahan. Nanti dikasihkan asupan makanan yang bagus-bagus, nutrisi yang bagus-bagus. Nanti begitu saat nyusu, indukannya juga sudah makannya banyak, nutrisinya ditambahi, produksinya mudah-mudahan lebih baik, dan anaknya nanti bisa tertolong. Ini perlu susu yang bagus, butuh makanan yang bagus, baik anaknya maupun indukannya. Kenapa harus dipisah? Karena biar tidak rebutan dengan babon. Babon itu kan sering makannya banyak, rakus, lahap. Kalau anak kan masih usia segini kan masih icap-icip ya. Jadi perlu dikasih makanan
yang memang disendirikan dengan babonnya biar asupan nutrisinya sesuai. Terus kemudian ini kalau teman-teman tidak mau ramuan-ramuan, makanan-makanan nutrisi masih kurang, tidak yakin, ini harus disuntik vitamin ya. Anaknya ini disuntik vitamin 1 mili aja lah, 1 mili disuntik vitamin. Besok 2 hari suntik lagi vitamin, 2 hari lagi suntik vitamin. Setelah 3 kali diberhentikan. Tapi ini hanya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmu ya. Kalau berdasarkan ilmu yang tepat dan asli benar, maka sebaiknya konsultasi dengan mantri hewan. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan sendiri, karena kita jangan sampai rugi. Jangan sayang dengan mengeluarkan uang 100, 200 atau 50 ribu untuk manggil mantri. Tapi kalau dengan mantri benar-benar terjamin caranya, ilmunya, terus kita dapat pendampingan langsung. Kalau kita asal-asalan masih pemula, kok langsung nyuntik sendiri, ya kita rugi. Ruginya apa? Sudah bunting lama nungguinnya, sudah beranak, anaknya sudah mulai besar, yang harapannya beruntung malah kita suntik, tambah sakit, tambah jelek. Nah ini kan tambah rugi. Nah ini saya sangat sarankan sekali komunikasi, konsultasi, minta bantuan mantri hewan untuk berkaitan dengan perawatan kambing sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Itu lebih baik daripada kita coba-coba. Coba-coba menurut saya harus diwaspadai. Karena sekali lagi, kalau ternak kita jangan sampai coba-coba. Kalau coba-coba akhirnya bisa rugi. Ya kan? Assalamualaikum. Untuk sementara saya cukupkan ya. Saya cukupkan walaupun banyak kasus ini ya. Banyak kasus ini, kambing juga bagus. Ini lihat lagi nih. Ini kambingnya tuh. Kambingnya mulus bagus. Ini juga mulus bagus, sehat. Tapi lihat anaknya juga nih. Nih anaknya. Ini juga sama dengan kasus barusan, perlu diperbaiki berkaitan gizi. Nah kan ya, perlu perbaiki berkaitan gizi, ini harus diperhatikan bener ini. Makannya, terus indukannya harus disuntik vitamin juga ya. Suntik vitamin, suntik gudik, dan pokoknya sekali lagi harus dengan pendampingan mantri hewan. Kalau kita sendiri, saya anjurkan lewat jamu-jamuan herbal. Kunyit, temulawak ditumbuk atau diparut, dikasih gula merah, terus diminumkan rutin setiap hari. Kalau untuk cacingan, cukup pakai pepaya aja. Buah pepaya itu bisa, rutin dikasih buah pepaya yang muda, diparut, dikasihkan makan. Atau buah pepaya diparut, diminumkan, air diperas diminumkan, itu bisa. Atau dengan pace. Kalau pepaya kan nutrisi ya, lengkap ya. Kambing mau pepayanya dimakan rutin setiap hari, itu bisa mengobati atau mencegah cacingan. Itu pepaya, selain memperbaiki produksi susu, karena pepaya itu bagus ya, daunnya, buahnya itu bagus untuk memperbaiki produksi susu yang kurang normal. Kalau pace ya kadang ada kambing yang mau, ada yang tidak, ya kan. Tapi kalau pace memang efektif untuk obat cacing alami. Terima kasih semuanya pecinta hewan N2 TV. Ada kurang dan lebih penjelasannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.